Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Selawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Di tema kali ini saya akan membahas seorang melakukan ibadah sholat atau sholat malam tidak ditulis atau tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sampai puluhan tahun mengerjakan ibadah sholat malam atau sholat tahajud tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa? Simak videonya sampai selesai. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan sholat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang tidak melakukan, akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga melakukan sholat hampir puluhan tahun, tapi masuk neraka. Nah, ini yang akan dibahas di video kali ini. Ada salah satu seorang ulama yang bernama Abu bin Hazim yang setiap harinya selalu melakukan sholat atau sholat 5 waktu, dan sholat malam pun dirinya selalu tidak pernah putus asa. Hampir puluhan tahun dirinya selalu mengerjakan sholat malam atau sholat tahajud. Setiap orang tertidur malam, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan sholat tahajud tersebut dan memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk tahajud, Abu bin Hazim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya tersebut. Abu Hazim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hazim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hazim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hazim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang kau bawa?" Malaikat lantas menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawab malaikat itu, Abu bin Hazim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Lantas maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hazim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putus asa, selalu mengerjakan sholat tahajud di setiap malam dan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertigaan malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besar itu. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hazim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hazim meminta malaikat mencarinya lagi satu kali lagi. Lantas malaikat menjawab, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hazim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat dan menangis seenggan jadi-jadinya.
Melihat itu malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau bangun di setiap malam ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil wudhu dan kedinginan pada saat orang lain terlalap dalam malam. Tapi tanganku dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas kenapa? Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau memamerkan dengan rasa bangga kemana-mana, asik beribadah memikirkan diri sendiri, dikarenakan kirimu ada orang sakit dan atau ada orang lapar, tidak engkau tengok dan diberi makan. Bagaimana mungkin engkau dengan menjadi hamba pencinta Allah, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang dicintai Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hasim sepertinya disambar petir di siang bolong. Dia tersadar hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga sesama manusia, hablum minan nas, dan kepada alam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan, niat dianggap manusia tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaikilah niat kita, janganlah ada rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa Anda orang-orang yang rajin ibadah. Semoga ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.